Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Erni. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Erni bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini izinkan kita melakukan observasi ya Bu Dwi. Katanya Bu Dwi kemarin Mendiko mau mengadakan kucing gitu ya? Iya benar sekali. Kemarin itu Pak Makro jadi saya katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Jadi saya balas ya oke. Jadi izinkan ya hari ini kita melakukan praobservasi sebelum kucing tersebut ya. Iya sangat diizinkan Bu. Ya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu kira-kira? Kompetensi saya dalam bisa mendengarkan secara aktif ya. Kemudian selanjutnya saya juga ingin meningkatkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Ya, tentunya seperti itu ya Bu. Kira-kira bagian mana yang nanti ingin saya tuh mengamatinya tuh bagian mana? Iya, bagian bagaimana saya ramah kepada kunci saya, kemudian bagaimana saya mendengarkan aktif, dan juga bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Baiklah, nanti kita akan lihat ya ketika kegiatan kucing tersebut ya Bu. Kira-kira ada nggak harapan dari observasi nanti, apa yang akan kita lakukan bersama tuh harapannya dari Bu Dwi itu apa sih? Harapan saya yang pertama, saya ingin saya menemukan solusi atas permasalahan dia atau apapun itu, tapi dari dirinya, dari internal dia, bukan dari intervensi saya. Ya begitu ya, dapat mencapai tujuannya, solusinya dari Dia sendiri. Ya, tentunya seperti itu. Baiklah, berarti nanti kita bisa bertemu lagi setelah kita berjanji dengan Pak Makro begitu ya Bu? Ya. Nanti kita akan melakukan bersama-sama kucing. Izinkan saya nanti melakukan observasi ya Bu Dwi. Baik Bu. Baiklah, mungkin pertemuan kali ini sudah dulu nih Bu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dwi, kita tunggu nanti. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu Dwi. Siang Pak Makro. Siang Eni. Silakan duduk Pak Makro. Terima kasih Bu. Apa kabar Pak Makro hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Pak Makro, kemarin Pak Makro WA saya ya. Iya Bu. Katanya ada yang mau disampaikan. Iya Bu, saya di sekolahan saya ini kebetulan beberapa waktu lalu saya sering menjumpai di kelas otomotif itu seringkali masih ada siswa saya yang merasa pembelajaran itu tertidur Bu. Iya. Pada saat pembelajaran, siswa Pak Makro tertidur begitu ya Betul. Pak? Oke. Kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Menurut Pak Makro begitu? Setahu saya kemarin saya ajak ngobrol bareng, tapi belum empat mata waktu itu sambil lalu itu salah satunya karena kalau malam tidurnya lewat dari jam 12 penyebabnya itu. Jadi penyebab dari Pak Makro itu karena sering tidur kelewat dari jam 12. Apa mungkin ada masalah lagi dalam Bapak? Kan biasanya Bapak mengidentifikasi masalah begitu ya. Mungkin ada masalah yang Bapak temui selain itu mungkin? Ya, memang kebetulan siswa tersebut setelah saya pernah komunikasi dengan orang tuanya sebelum pembelajaran di awal tahun ajaran baru itu kita undang orang tua, itu ternyata orang tuanya itu tidak di rumah, ibunya itu kerja di luar negeri, sementara bapaknya itu sama anaknya saja. Jadi mungkin pengamatan saya kasih sayang ibunya kurang. Berarti kan Pak Makro sebagai gurunya begitu. Iya. Kalau dari skala, kalau Pak Makro bisa menilai diri, boleh menilai diri sendiri ya. Kira-kira dari posisi 1 sampai 10 itu Pak Makro sudah di posisi berapa? Saya baru 4 ini. Iya, baru 4 ya Pak. Oke. Langkah Pak Makro untuk meningkatkan posisi itu kira-kira dengan cara apa Pak? Ya, salah satunya saya tentu mulai komunikasi efektif dengan orang tuanya satu, karena saya menilai bahwa pembelajaran saya di kelas tidak akan berjalan dengan baik kalau orang tua juga tidak mengerti ternyata anaknya pada saat di kelas itu banyak tidurnya begitu. Dan pada saat saya ketemu saya juga sudah sampaikan sama orang tua
Ternyata orang tuanya juga baru tahu tidurnya sering lewat dari jam 12. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba buat semacam grup media sosial di grup WA Bu. Jadi pada saat ada masalah seperti itu, paling tidak orang tua yang bersangkutan tahu. Terus yang orang tua yang lain itu juga paham, kadang juga bisa memberikan solusi dari orang tua itu. Jadi ada semacam kolaborasi antar wali murid, orang tua maupun Ya. Berarti yang pertama solusi dari Pak Makro itu melakukan komunikasi ya bersama orang tua. Kemudian yang kedua Pak Makro akan melakukan menggunakan grup WhatsApp gitu ya untuk sharing bersama begitu ya Pak. Oke. Selanjutnya itu akan dilakukan dalam jangka waktu bagaimana Pak? Jangka waktu misalnya dilakukan dalam setiap hari atau dilakukan dalam jangka waktu tertentu kalau boleh tahu? kalau komunikasi efektif itu saya selama ini yang baru dilakukan pada saat siswa atas nama tersebut, misalkan orang tuanya sendiri itu kita komunikasi. Tapi pada saat yang lain juga kalau sudah mohon maaf dalam tanda petik mungkin sering sekali ketiduran, sering tidak perhatikan, kita secara tentatif lebih sering frekuensinya. Tapi kalau di grup WA itu kita kebetulan sudah memulai sebelum pembelajaran kita buatkan kesepakatan, kita adakan grup untuk komunikasi antara wali murid, wali siswa dan mata pelajaran dan wali kelas. Jadi intinya di komunikasi begitu ya Pak. Baik, kalau ketika Bapak itu sudah melakukan komunikasi dengan orang tua melalui berbagai cara tersebut, kira-kira posisi Bapak itu ketika sudah melaksanakan itu di dalam range 1 sampai 10 itu sudah di posisi berapa Pak? Alhamdulillah saya meyakini itu sudah di angka 8 karena dengan komunikasi efektif, dengan pembelajaran, dengan pembuatan grup itu ada banyak sih solusi yang kita dapat, tidak hanya dari saya sebagai guru, tapi dari anak tersebut juga merasa dihargai, merasa punya kalau orang Jawa bilang contohnya pada saat sudah komunikasi dengan orang tua, terus siswa tersebut kita komunikasi bareng itu ke depan itu siswa itu sudah berkeinginan tidurnya akan diatur lebih awal gitu. Yang kedua, kalaupun sampai larut malam itu untuk keperluan yang memang penting pada saat tidak yang tidak dilakukan gitu. Itu dari siswa sendiri sudah menyampaikan seperti itu Bu. Jadi ada pergerakan baik lah. Jadi sudah ada kesempatan gitu ya Iya. sebelumnya. Baik. Kemudian siapa sih Pak? Apakah Pak Makro itu dalam melaksanakan aktivitas kependidikan mungkin dukungan dari siapa begitu Pak yang bisa membantu program-program Pak Makro itu bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya sudah di grup itu ada wali kelas, terus kebetulan juga kita kan ada jurusan setelah wali kelas ada ketua jurusan. Kok belum mempan dalam hal penting kita juga berkolaborasi dengan semua warga sekolah, paling tidak dari depan itu gerbang Pak Satpam sampai belakang itu paling tidak tahu, setelah itu paham, syukur bisa langsung ikut menangani lah, paling tidak bisa ikut berpartisipasi untuk tidak hanya satu anak tetapi secara keseluruhan. Kalau yang tadi yang khusus siswa itu sih kita intinya dari wali kelas, terus dari ketua jurusan. Kalau sudah ada masalah yang lebih kompleks itu dengan BPD, dengan BPK, atau kepala sekolah di bidang kesiswaan, yang mentoknya di situ. Tapi secara umum sih kita sudah coba juga kolaborasi dengan semua warga sekolah. Gitu ya Pak. Berarti ibaratnya semua warga sekolah itu memang harus terlibat bekerja sama ya, berkolaborasi dalam program-program tersebut. Ya betul sekali. Bagaimana perasaan Pak Makro setelah mengikuti coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang, saya bisa diskusi dengan Dewi, jadi saya merasa
punya motivasi lagi untuk mengatasi anak-anak saya, siswa saya yang walaupun bermasalah, tetapi saya juga harus mengetahui kondisi anak memang seperti apa, masalahnya seperti apa, solusinya kita cari bareng, khususnya yang motivasi dari diri anak itu bisa disampaikan. Dan juga orang tua juga sudah sangat mendukung sehingga saya merasa tidak sendirian. Kebetulan juga rekan sejawat khususnya di jurusan juga intens kita komunikasi juga. Jadi samping kita merasa tidak sendirian, sudah senang, saya secara pribadi juga ke depan harapannya siswa juga ikut nyaman merasa pembelajaran itu. Oke Pak, berarti intinya Pak Makro itu membutuhkan dukungan dari semua, kerjasama dari semua, begitu ya Pak, untuk menciptakan lingkungan yang baik sekali. Baik Pak, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan lagi kepada saya Pak? Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya tidak kapok Pak. Besok lagi saya mungkin bisa ketemu lagi, kita diskusi kalau saya ada masalah lain atau hal lain yang perlu saya jangan kapok dengan sekolahan saya Bu ya. Iya Bapak, saya juga terima kasih sekali ya Pak Makro sudah bersedia untuk melakukan coaching bersama saya. Sama-sama Bu. Oke Pak, sudah menemukan solusi, semoga bisa terlaksana dengan baik. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi ya. Iya, iya, terima kasih. Terima kasih sekali atas waktunya ya Pak. Dan saya mohon maaf ya Pak. Terima kasih, assalamualaikum Pak. Salam. Terima kasih juga Bu Evi. Makro. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Dwi. Ya, waalaikumsalam Bu Eli. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Walaupun cuacanya mendung, tapi hati kita ceria gitu ya Bu. Ya, kita harus selalu ceria. Betul sekali. Nah, kemarin kita sudah melakukan observasi, sudah melakukan kegiatan coaching ya. Saya sudah melakukan observasi. Izinkan hari ini boleh ya kita berbincang-bincang lagi. Ya boleh Bu, silahkan. Tentunya setelah observasi ada yang perlu kita ceritakanlah, kita bahas bersama ya Bu Dwi. Baik. Kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi itu? Menurut saya itu sudah bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga sudah mulai bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Di situ terlihat dari Pak Makro yang enjoy terhadap saya karena saya memang tidak mengintervensi apapun, tidak berpendapat versi saya sendiri itu tidak. Jadi itu Pak Makro terlihat enjoy, terus bagaimana dia mengeksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan saya, bagaimana solusinya itu seperti apa. Kemudian apa yang membuat Bu Dwi itu bisa menilai seperti itu? Tadi itu ya. Terlihat dari hasil diskusinya kan Pak Makro sudah bisa menyampaikan solusi atas masalah beliau. Jadi beliau itu kan menghadapi murid yang kurang di kelas. Nah, ternyata beliau menemukan solusi yang luar biasa dengan cara berkomunikasi. Setelah mengidentifikasi masalahnya apa sih sebenarnya, ternyata sering tidur lalu bangun. Akhirnya beliau juga mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, benar sekali ya. Jadi boleh ya saya menyampaikan dari hasil pengamatan tadi menurut saya bagaimana? Boleh ya Bu Dwi? Oke, silahkan Ibu. Ya, jadi dari pengamatan saya tadi terlihat sekali memang ya Pak Makro itu nyaman ya, jadi dia enjoy tadi ngobrol sama Bu Dwi itu tidak, jadi dia bisa mencurahkan segalanya kepada Bu Dwi. Saya lihat seperti itu dan Bu Dwi terlihat sekali sudah bisa mendengarkan dengan menyimak dengan aktif ya, sepenuhnya hadir di sesi tadi itu saya lihat. Dan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dwi yang berbobot ternyata Pak Makro bisa menemukan solusinya. Jadi hasil pengamatan saya seperti itu Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Erni. Iya Bu, dan kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Saya merasa senang, tapi saya juga harus lebih mengembangkan kompetensi saya untuk menjadi seorang coaching. Jadi kita tuh tidak stuck di sini ketika kita sudah ini sudah bisa, tapi kita harus lebih bisa lagi dengan cara belajar dan terus belajar. Terus berusaha menjadi coach yang baik ya, jadi melakukan proses coaching ya tentunya ya Bu. Iya, betul sekali nih Bu. Kemudian
Kira-kira ada rencana tindakan selanjutnya tidak Bu? Mungkin setelah ini mungkin rencana tindakan dengan Pak Makro itu kira-kira ada nggak? Oh, ada. Jadi kita itu merencanakan 1 atau 2 bulan ke depan akan ngobrol lagi bagaimana penerapan beliau karena positif sekali ya, penerapan beliau terhadap permasalahan ini seperti apa sehingga efektivitasnya bisa ternilai. Itu kira-kira bisa kapan mungkin ada rencana ketemu Pak Makro lagi? Mungkin karena kita itu kemarin ngobrolnya kan 1 atau 2 bulan ya, mungkin 1 bulan kemudian kita sudah bisa ngobrol. Jadi sudah ada Melihat perkembangan karena ini kan bersifat kolaborasi, tidak bisa dilihat dengan instan. Ada proses yang memang harus dilalui. Jadi di situ saya memberikan waktu untuk Pak Makro untuk berbicara di situ, untuk melihat bagaimana hasilnya. ya, jadi ada tindak lanjutnya ya Bu Dwi. Tentunya sebulan lagi Bu Dwi ingin bertemu dengan Pak Makro lagi, melihat perkembangannya, dan mudah-mudahan tujuan akan harapannya Pak Makro sudah tercapai begitu ya Bu Dwi. Iya betul sekali. Kemudian dari hasil catatan tadi saya juga bahwa tadi Bu Dwi sudah baik sekali dalam menjadi coach. Kemudian tadi Pak Makro sudah bisa menemukan solusi ya Bu. Dia sudah ingin dukungan dari seluruh pihak. Tentunya itu memang tidak instan ya Bu Dwi. Tadi saya lihat juga dari hasil pengamatan saya, Pak Makro merasa senang dan lega. Jadi dia berharap jangan kapok gitu sepertinya tadi ya. Jadi dia ingin lagi mungkin berdiskusi dengan Bu Dwi. Ya kemudian mungkin dari itu saya harap nanti Bu Dwi bisa mengembangkan lagi jadi coach yang lebih baik lagi walaupun tadi sudah baik ya Bu Dwi. Amin. Kemudian mungkin dari hal ini saya mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih banyak sudah mau melaksanakan supervisi bersama saya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu telah menjadi pengamat saya begitu, jadi saya bisa melihat bagaimana saya menjadi seorang coach itu, apapun kekurangan saya, apapun kelebihan saya. Saya juga mohon maaf sekali ya Bu, saya masih belajar dalam melaksanakan coaching ini, pasti banyak sekali kekurangan, ada kata-kata yang kurang benar atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya sama-sama. Nanti kita akan terus belajar dan belajar agar menjadi coach yang baik ya Bu. Baik, Demi terima untuk kasih. mencapai tujuan yang lebih baik lagi di Amin, dunia amin. pembelajaran.